Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Petani Gen Z. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu faktor terpenting yang harus kita atau teman-teman ketahui sebagai pembudidaya ikan nila yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ikan, yaitu FCR. Nah, apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana mengoptimalkan nilai FCR untuk ikan agar mencapai keuntungan maksimal? Saksikan terus video ini sampai akhir agar Anda tahu bagaimana cara mengoptimalkan nilai FCR tersebut. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu FCR itu apa. Nah, FCR itu adalah Feed Conversion Ratio. Jadi rasio perbandingan antara pemberian pakan, misalnya kita memberikan pakan sebesar 1 kilo pelet ke ikan, maka 1 kilo pelet ini bisa dikonversi menjadi berapa banyak daging seperti itu. Dalam kondisi normal, nilai FCR ikan nila itu berkisar antara 0,5 sampai 0,6. Maksudnya 0,5 yaitu dari 1 kg pelet ini bisa dikonversi menjadi 0,5 kg daging. Atau 1 kg pelet menjadi 0,6 kilo daging seperti itu dalam kondisi normal, atau tidak kita lakukan perlakuan tambahan yang lebih banyak seperti itu. Nah, apa saja yang mempengaruhi nilai-nilai FCR ini agar kita dapat mengoptimalkannya bahkan bisa lebih dari nilai normal yang saya sebutkan tadi seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan itu yaitu kualitas air. Nah, kualitas air ini terdiri dari beberapa faktor juga. Pertama ada pH, kedua ada oksigen terlarut, kemudian yang ketiga itu suhu air. Nah, untuk pH sendiri, rentang normal yang paling optimal seperti itu berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Kalau untuk suhu itu berada di rentang antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk kadar oksigen terlarutnya itu sekitar 3 sampai 5 mg per liter seperti itu. Nah, ketiga faktor ini sebenarnya bisa kalau mau kita optimalkan agar berada di rentang ini. Misalnya untuk suhu, kalau untuk suhu agak sulit, ini tergantung dengan lokasi seperti itu ya. Kalau misalnya kita di daerah yang dingin, maka cenderung airnya akan lebih dingin seperti itu. Nah, kemudian kadar oksigen terlarut ini dipengaruhi oleh kepadatan ikan. Jadi semakin padat ikan, maka kadar oksigen terlarut di kolam itu akan semakin lebih sedikit seperti itu. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menambah kadar oksigen terlarut di kolam tersebut adalah dengan memperlancar atau memperbanyak aliran air yang keluar masuk ke kolam tersebut seperti itu. Jadi nggak apa-apa dia padat, tapi asalkan aliran air yang masuk ke dalam kolam tersebut seimbang dengan kondisi kepadatannya seperti itu. Nah, kemudian salah satu faktor lagi yang paling penting ini selain kualitas air yaitu pemberian pakan. Nah, dalam kondisi normal yang saya sebutkan tadi pada nilai 0,5 sampai 0,6 itu murni pemberian pakan pelet saja seperti itu. Jadi kalau kita tambahkan prebiotik atau multivitamin ke peletnya, ini bisa meningkatkan angka ini seperti itu. Selain itu, pemberian pakan tambahan kepada ikan nila juga bisa meningkatkan angka ini. Misalnya karena ikan nila ini merupakan termasuk omnivora seperti itu, jadi daun-daunan juga dimakan. Jadi salah satu contoh seperti azolla ataupun daun-daun hijau yang lain itu bisa dimakan oleh ikan nila, dan itu bisa menambah nilai FCR-nya dengan ditambahkan dengan pelet juga seperti itu. Jadi nilai FCR-nya pasti akan lebih meningkat karena sudah ditopang oleh pelet. Jadi pelet ditambahkan dengan daun-daunan dan yang lain-lain bisa meningkatkan nilai FCR-nya ini seperti itu. Nah, kenapa nilai FCR ini sangat penting untuk kita optimalkan seperti itu? Nah, saya sudah bilang tadi, dalam kondisi normal, hanya pemberian pakan biasa saja seperti itu, tanpa tambahan yang lain, nilai FCR-nya itu berada di antara 0,5 sampai 0,6. Tanggap saja 0,5 lah.
Jadi 1 kilogram pakan menjadi 0,5 kilogram daging. Nah, misalkan harga pelet, harga pakannya itu 10.000 per kilonya. Jadi kalau kita menggunakan 100 kilogram pelet, itu masih menjadi 50 kilogram daging, seperti itu. Nah, misalkan kita menjual harga ikan nila di kisaran antara 25 sampai 28. Kita anggaplah 25.000. Nah, selisih antara harga jual kita dengan harga beli pelet itu berada di harga 15.000, seperti itu. Nah, jadi kalau rasionya itu 0,5, berarti saat kita menjual ikan sebesar 100 kilo, berarti kita sudah menghabiskan pakan sekitar 200 kilo, seperti itu. Nah, kita menjual 100 kilo, kita cuma mendapat 2.500.000. Sementara untuk pakan 200 kilo, kita sudah menghabiskan 2 juta rupiah. Jadi, untung dalam menjual 100 kilo ikan, kita hanya mendapat 500.000. Ya, memang tetap untung, pasti tetap untung. Cuman kalau kita menunggu dalam jangka 4-5 bulan hanya untuk 500.000, saya rasa para petani akan kehabisan banyak waktu percuma seperti itu. Nah, kenapa nggak ditingkatkan saja nilai FCR-nya ini sampai di angka 0,7 misalnya, supaya untungnya lebih banyak seperti itu. Jadi untuk meningkatkannya kita hanya perlu lebih rajin lagi mengambil pakan tambahan, bisa berupa azolla ataupun daun-daunan yang lain, karena ikan nila itu adalah omnivora, jadi dia memakan segalanya, tapi segalanya yang hidup ya, bukan yang benda mati juga. Nah, jadi begitulah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar nilai FCR ini dapat kita optimalkan dengan baik. Jadi kalau kita bisa menjaga kualitas air sebaik mungkin atau seoptimal mungkin untuk kondisi ikan nila, maka otomatis metabolisme tubuhnya akan lebih baik lagi dalam mengolah pakan yang diberikan, seperti itu. Jadi semakin banyak pakan yang diberikan, otomatis pertambahan beratnya juga akan semakin banyak. Jadi nilai FCR-nya bisa jadi lebih tinggi juga, seperti itu. Nah, jadi untuk nilai FCR sendiri, untuk satuannya mungkin beberapa teman pembudidaya ikan menggunakan istilah yang berbeda, menggunakan perbandingan 1, sekian dan 1, sekian seperti itu, bukan 0, seperti yang saya lakukan. Itu sebenarnya sama saja, hanya pembalikan dari variabel pakan dengan berat ikan saja. Karena saya menggunakan perbandingan dari berat ikan terhadap pakan, maka menggunakan 0, seperti itu. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar kita dapat semakin jaya lagi. Terima kasih, salam petani Gen Z.